Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, pentingnya dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti, kelas 242A, manajemen dengan NIM 2409308110016. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, telah lama menganut sistem demokrasi, walaupun penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga kini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik yang menunjukkan dinamika dalam penerapan demokrasi. Dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi era reformasi. Semua menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan demokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap perkembangan, tantangan, dan harapan demokrasi Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pembahasan pertama perlu kita ketahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos atau rakyat dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrati atau kekuasaan elit. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Nah, pertama, kedaulatan rakyat. Nah, prinsip utama demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedua, pemilu yang bebas dan adil. Nah, rakyat memilih wakilnya melalui pemilu yang jujur dan transparan. Ketiga, supremasi hukum atau rule of law. Semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. Keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi menjamin kebebasan individu seperti berpendapat dan beragama. Kelima, kebebasan berpendapat dan berserikat. Itu masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan membentuk organisasi. Yang keenam yaitu sistem perwakilan. Nah, rakyat diwakili oleh lembaga legislatif yang dipilih secara demokratis. Ketujuh, pembagian kekuasaan atau trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan dan saling mengawasi. Selanjutnya, materi perkembangan demokrasi Indonesia. Nah, bagian pertama itu ada demokrasi parlementer sejak tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena desakan untuk menjalankan sistem yang lebih demokratis, pada tahun 1950 Indonesia beralih ke Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Masa ini dikenal sebagai era multipartai karena banyak partai politik aktif dalam parlemen. Nah, pemilu pertama secara demokratis dilaksanakan pada tahun 1955. Meskipun demokratis, masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet, serta konflik antar partai yang menghambat jalannya pemerintahan secara efektif. Ketidakstabilan ini menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno kemudian mengakhiri sistem parlementer. Selanjutnya, demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, ketidakmampuan konstitusi untuk menyusun undang-undang dasar baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Nah, sejak saat itu Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin, sebuah sistem di mana kekuasaan lebih banyak terpusat di tangan presiden. Nah, dalam praktiknya
Selanjutnya, Soekarno mengambil alih hampir semua pengambilan keputusan politik dan mengurangi peran parlemen. Kebebasan pers dibatasi, partai politik dilemahkan, dan muncul dominasi militer dalam pemerintahan. Kemudian Presiden Soekarno juga mencetuskan ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang mempersatukan berbagai kekuatan politik utama saat itu. Sayangnya sistem ini membawa Indonesia ke arah otoritarianisme dan krisis politik yang berpuncak pada peristiwa PKI pada tahun 1965. Kemudian ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa PKI, kekuasaan secara bertahap berpindah dari Soekarno ke Soeharto melalui surat perintah 11 Maret. Nah, Soeharto mulai membentuk pemerintahan yang disebut Orde Baru dengan demokrasi Pancasila sebagai landasan ideologisnya. Nah, demokrasi Pancasila pada masa ini dijalankan secara formal, namun secara praktik sangat terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemilu tetap diadakan setiap 5 tahun, tetapi tidak berlangsung secara bebas karena hanya ada 3 partai peserta, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Nah, dengan dominasi kuat Golkar yang selalu menang. Pemerintahan sangat terpusat dan militer berperan besar dalam politik melalui doktrin dui fungsi ABRI. Meski ekonomi tumbuh pesat, masa ini juga diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil. Rezim Soeharto akhirnya runtuh akibat krisis moneter dan gelombang reformasi masyarakat pada 1998. Selanjutnya, demokrasi era reformasi atau 1998 sampai sekarang. Nah, tahun 1998 menjadi titik balik dalam sejarah demokrasi Indonesia. Setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden, Indonesia memasuki era baru yang dikenal sebagai era reformasi. Nah, masa ini ditandai dengan berbagai pembaruan sistem politik yang lebih demokratis, pemilihan umum yang dilakukan secara terbuka, dan sejak tahun 2004 rakyat Indonesia bisa memilih presiden secara langsung. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga jauh lebih dihormati dibandingkan masa sebelumnya. Berbagai lembaga baru didirikan untuk mendukung demokrasi dan memberantas korupsi, seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Namun, demokrasi di era ini juga menghadapi tantangan serius seperti maraknya politik uang, lemahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi oleh partai politik, polarisasi masyarakat karena politik identitas, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia terus berkembang dan diharapkan dapat semakin matang dan berkualitas. Selanjutnya yaitu tantangan dan harapan demokrasi. Tantangannya yaitu pertama, ada politik uang atau money politik. Nah, calon pemimpin atau partai membeli suara rakyat dengan uang atau barang. Kemudian merusak integritas pemilu dan menciptakan kepemimpinan yang tidak berkualitas. Kedua, korupsi yang masih merajalela. Nah, praktik korupsi terjadi di berbagai lembaga negara. Lembaga seperti KPK menghadapi tekanan politik dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, polarisasi politik. Nah, dan politik identitas. Pemilu sering memperkuat perpecahan sosial berdasarkan SARA dan mengancam persatuan dan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Keempat, minimnya pendidikan politik di masyarakat. Banyak pemilih tidak memahami visi dan program calon yang dipilih, menyebabkan pilihan politik berdasarkan emosional atau pragmatisme sesaat. Kelima, intervensi ekonomi. Dalam politik, oligarki dan konglomerat memiliki pengaruh besar dalam pendanaan kampanye. Kepentingan publik sering dikalahkan oleh kepentingan elit ekonomi. Nah, dengan harapan yang pertama ada penguatan pendidikan politik, yaitu dilakukan melalui sekolah, media, dan organisasi masyarakat. Kemudian membentuk warga negara yang sadar dan kritis dalam berpolitik. Kedua, reformasi partai politik, yaitu meningkatkan transparansi dan demokratisasi internal partai. Kemudian seleksi kader yang lebih objektif dan berdasarkan merit. Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan independen. Lembaga hukum harus bebas dari intervensi politik. Penindakan korupsi harus menyasar semua pelaku tanpa pandang bulu. Keempat, perlindungan terhadap kebebasan sipil, yaitu menjamin hak untuk berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers. Menciptakan ruang publik yang terbuka dan sehat bagi diskusi politik. Kelima,
perbaikan sistem pemilu, yaitu evaluasi sistem proporsional terbuka yang ada saat ini. Nah, pertimbangkan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas untuk memperkuat representasi dan menekan biaya politik. Terakhir, pendidikan demokrasi. Sikap demokrasi harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik oleh pemerintah maupun rakyat jelata. Terlatihnya sikap demokrasi akan menuntun warga negara Indonesia pada budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Nah, negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur. Nah, perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa untuk memiliki gaya hidup, budaya, dan bangsa yang demokratis perlu dukungan dari warga-warga negara yang demokratis, yakni warga yang menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Bah Mueller dalam Udin Winata Putra mengatakan bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Nah, budaya kewarganegaraan ini mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu dikembangkan dan pendidikan merupakan salah satu sarana yang subur untuk mengembangkan gaya hidup demokrasi bagi warga negara Indonesia. Nah, pendidikan demokrasi pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan menjadi gaya hidup warga negara. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi sistem, nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara untuk berperilaku demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Jadi, kesimpulannya adalah demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase penting, mulai dari parlementer, terpimpin, otoriter, hingga demokrasi reformasi. Meski saat ini demokrasi berjalan relatif lebih baik, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Keberhasilan demokrasi bukan hanya ditentukan oleh sistem politik yang baik, tetapi juga oleh kualitas masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.